pada pertanyaan. Silakan ini jelaskan terkait dengan teori belajar yang dari dalam perjalanan belajar yang Ya, dalam modul ajar yang saya gunakan, saya mengambil teori kognitivisme. Sebab dalam teori tersebut lebih menekankan kreativitas siswa. Jadi siswa itu ditumbuhkan untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya berdiam diri dan mendengarkan guru, tetapi siswa juga ikut dalam pembelajaran. Karena dalam modul ajar yang saya buat, saya mengambil metode PBL, sehingga dengan teori kognitivisme itu sesuai dengan teori PBL, yang mana teori PBL itu lebih menekankan kreativitas siswa dengan memberikan sebuah permasalahan yang harus diidentifikasikan oleh siswa. oke. Berikutnya terkait dengan tujuan pelajaran, alur pelajaran yang DPACK pada ya, silakan dalam pengembangan pembelajaran. Oke, terkait dengan pengembangan pembelajaran itu ada yang namanya tujuan pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran ya, kepada TPACK ya, silakan dijelaskan. Oh ya, dengan tujuan pembelajaran yang saya ambil di sini yaitu untuk mengetahui tanda-tanda usia balik pada anak laki-laki maupun perempuan menurut ilmu fikih, sehingga dalam pelaksanaannya dalam modul ajar saya menggunakan TPACK, di mana dalam pembelajarannya guru menayangkan sebuah video yang diambil dari YouTube berisi mengenai tahap perkembangan manusia, yaitu mulai dari bayi, remaja, hingga tua. Oke, dan terkait dengan PBL dan PBL-nya seperti apa? Ya, kalau PBL itu pembelajarannya guru memberikan sebuah permasalahan yang harus didiskusikan atau diselesaikan oleh siswa. Nah, sehingga di sini untuk PBL sendiri siswa secara kritis melakukan pemecahan masalah yang telah ditampilkan oleh guru. Sehingga di sini siswa diminta untuk lebih berpikir kritis karena harus menyelesaikan permasalahan yang sudah ditentukan oleh guru. Sedangkan untuk PJBL itu pembelajaran project based learning itu lebih menekankan pada produk. Dalam pembelajaran itu produk apa yang dihasilkan atau kreativitas siswa apa yang sudah diterapkan. Jadi di sini untuk yang PJBL saya mengambilnya menggunakan media mind mapping, sehingga dalam pelaksanaannya project yang dimiliki itu yaitu berupa mind mapping. Oke, dalam modul ajar itu ada yang namanya tujuan dan ada yang namanya materi, ada yang namanya metode kepada media dan RPD. Dan tidak tidak lupa juga jauh lebih penting itu yang namanya penilaian Yeah. atau assessmentnya. Nah, yang bermuatan kreatif, refleks, nggak pada jelaskan bu. Iya, dalam di sini saya menggunakan tiga aspek Pak. Saya menggunakan penilaian diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Di mana untuk penilaian diagnostis itu berupa pertanyaan pematik sebagai pemula untuk mengetahui seberapa tahu anak dalam materi yang akan diajarkan. Oke, kemudian terkait dengan uh, materi ajar esensial ada juga riset material yang ada materi ajar yang tergambarkan dalam pengetahuan dan materi ajar yang berkaitan OTS seperti
Ya, untuk materi ajar esensial itu kan materi pokok yang harus di yang harus dikuasai oleh siswa. Itu sepertinya dengan tujuan pembelajaran yang harus dituntaskan oleh siswa. Jadi untuk materi esensial di sini saya mengambilnya sebuah gambar yang harus dilihat atau diamati oleh siswa jadi setelah mengamati gambar tersebut, siswa diminta untuk merumuskan permasalahan yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, kalau terkait dengan HOTS, materi ajar yang muatannya HOTS. Oh ya, untuk yang materi ajar HOTS itu ada pada penilaian asesmen, di mana saya menggunakan penilaian HOTS, yaitu berupa sebuah pertanyaan yang menimbulkan berpikir kritis, yang membuat siswa itu berpikir kritis. Itu sudah saya masukkan dalam penilaian asesmen sumatif. Oke, kemudian berikutnya adalah penyusunan P5 PPRA. Ada yang namanya penyusunan profil, ada yang namanya tujuan, ada yang namanya aktivitas, terakhir adalah seperti apa. Monggo Bu. Ya, ini untuk yang P5 itu saya mengambil tema kewirausahaan, di mana saya mengambilnya membuat hastakarya berupa tempat pensil yang dibuat dari stik es krim. Jadi dalam pelaksanaannya P5 itu membuat tempat pensil yang dibuat dari stik es krim. Oke, terkait dengan proposal TK dan proposal TK itu tidak lepas namanya harus kita mengetahui pokok masalah yang harus dipakai, dan ada teori dengan menggunakan teorinya apa dan penelitian terdahulu apa, metode yang seperti apa hingga kepada seperti apa. Ya, untuk dalam PTK itu saya mengambil teori itu mengenai prestasi belajar, usia balik, dan juga mind mapping. Metode penelitian di sini saya menggunakan metode classroom action research atau penilaian tindakan kelas dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk penelitian terdahulu saya mengambil salah satu dari artikel, yaitu dari Kade Sarijana mengenai penerapan mind mapping sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, yang mana dalam penelitian terdahulu itu terjadi peningkatan sekitar 65% dari siklus 1 ke siklus 2. Oke, sudah. Ini berikutnya tolong dipanggilkan surat Hud. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa anfa'akum minal ardi wa fa'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi